Oke, halo Nantisyot, kembali lagi bersama gue Cemot Sekeren di kanal Adit Cemot X. Nantisyot, yes, kalau lihat si Cemot, pasti kita sedang di vlognya with Love. Kita masih di sekitaran mobil Honda. Kebetulan kita dipinjemin mobil Honda Accord Maestro yang seger banget ya. Konten kali ini kita bakalan kasih tips dan trik buat kalian yang pengen meminang sebuah Honda Accord Maestro. Jadi, apa aja sih yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin membeli sebuah Honda Accord Maestro? Yuk kita simak videonya. Honda Accord Maestro yang tampil saat ini berbasic tahun 1991. Ini adalah basic awal Honda Accord Maestro masuk ke Indonesia karena di tahun 92 sampai 93 itu berbeda. Dan perbedaan yang paling utama jelas di bagian headlamp dan bumper depan. Yang harus kalian perhatikan ketika membeli Honda Accord Maestro, yang pertama di bagian eksterior depannya dulu, yaitu headlamp depannya. Reflektor yang di dalamnya harus benar-benar bening ya. Karena apa? Ketika sudah kelihatannya kuning atau sampai hitam, itu kita harus mengeluarkan uang yang cukup lumayan untuk membeli reflektor itu. Dan yang kedua, alasannya kenapa? Jika reflektornya sudah kena, otomatis cahaya yang dihasilkan itu tidak maksimal dan akan membuat berkendara kita saat malam hari terganggu. Oke, kita mundur sedikit ke belakang. Di sini yang harus kalian wajib cek itu yaitu di list kacanya. Karena apa? Honda sudah terkenal banget ya akan karat, akan korosifnya. Dan di Accord Maestro itu sering terjadi korosifnya itu di daerah kaca sini nih. Dan kita turun lagi ke bawah. Yang harus kalian perhatikan di sini adalah di bagian inner fender dari Honda Accord Maestro. Kalian bisa cek langsung, gak usah buka-buka. Plastik-plastik inner fendernya masih ada. Tapi kalau kalian lihat mobil Accord Maestro yang udah nggak ada inner fendernya, itu harus kalian cek benar-benar ya. Takutnya di situ ada kekeroposan. Oke, lanjut lagi ke bagian belakang. Yang harus kalian cek juga ini di bagian stop lamp belakang. Jangan sampai ada terjadi retak karena lumayan juga harganya. Dan yang kita review kali ini nih berbeda ya. Kalau kalian Maestro antusias pasti kelihatan bedanya apa. Ini bagasi belakangnya, garnisnya udah berbeda, bukan yang dijual di Indonesia. Ini sudah memakai garnis dan bagasinya Jepang Coupe. Apa perbedaannya? Jadi perbedaannya si garnisnya lebih memanjang. Dan jika kita masukin plat nomor asli Indonesia itu bakal mentok. Jadi harus pakai plat JDM yang kecil. Keren kan? Jika lo beli mobil Honda, usahain interiornya dulu yang paling bagus. Kita bahas dulu sekarang interiornya. Dan di sini interiornya harus kalian perhatikan benar-benar. Karena apa? Interiornya sangat langka dan mahal. Jadi Honda Accord Maestro itu lahir di jenis mobil yang mewah. Dan kalau jenis mobil yang mewah itu semuanya rata-rata terbuat dari soft touch. Nah, hati-hati kalau sekarang kan Honda Accord Maestro udah lebih dari 30 tahun ya. Takutnya di antara panel-panelnya ada yang sobek. Itu susah banget dibenerinnya. Harus kalian perhatikan. Dan ini nih interiornya paling enak banget, paling original banget kata-kata Cemot. Karena apa? Interiornya Accord Maestro itu berwarna biru tua, bukan abu-abu. Dan kalau sudah abu-abu berarti sudah agak sedikit kurang kondisinya, kurang bagus. Nah kalau ini emang bener-bener enak banget, semuanya soft touch-nya masih enak, nggak ada yang sobek. Dan di bagian door trim pinggirnya ini semuanya bener-bener kayak baru loh. Ini belurunya masih empuk banget, masih dalam banget. Di bagian jok, ini joknya bener-bener aduh meluk banget ya, meskipun ya Honda Accord Maestro yang awal itu belum menggunakan electric seat ya. Lalu di bagian kisi-kisi AC-nya harus hati-hati juga, jangan sampai ada yang pecah karena itu susah carinya. Dan
Ya longgar-longgar pun ya harus kalian perhatikan sih. Kayak ini, kalau ini sih nggak ada longgar-longgarnya tuh. Ini semuanya seret-seret semua. Kita juga sekalian review ya mobil ini. Ini keren banget ya, maksudnya clean banget, dalamannya juara banget, dan kilometer pun di sini baru 144.000. Ini asli ya, original, bukan diputar-putar ya kayak. Enggak lah, kita nggak bakal review mobil yang kayak begitu. Di sini ada perbedaan nih. Perbedaannya apa? Yaitu di konsol tengah di sini, karena perbedaannya yang ada di Indonesia itu nggak ada yang namanya cup holder, dan yang tersedianya yaitu di penjualan Honda Accord Jepang. Dan ini diterapkan di sini. Dan di sini juga tulisan personal box for non-smoker. Ya, asbaknya itu ada tulisannya. Oke, dan kita akan tes jalan mobil ini. Dan saat cemot tadi starter itu suaranya benar-benar smooth banget ya. Dan itu menandakan mobilnya sehat. Dan untuk kalian yang mau membeli Honda Accord Maestro, perhatikan juga ya dengan suara mesin. Karena apa? Dengan suara mesin itu bisa kelihatan, minimalnya kita tahu itu mobil kenapa, mesinnya sehat atau enggak dari sana. Kalau mesin yang benar-benar sehat itu smooth, nggak ada bunyi-bunyi aneh, kotak-kotak itu nggak ada. Nah itu yang harus kalian perhatikan. Dan mobil ini bisa dibilang nggak ada masalah dari mesin ya, beneran ini smooth banget. Dan sekarang kita bakalan coba test drive, karena kebetulan kita hujan, jadi mau pindah tempat ke yang inilah, ke yang nggak kehujanan ya. Kuplingnya enteng banget beneran. Dan suara mesinnya itu nggak ada suara yang aneh-aneh. Oh iya, tadi kelupaan sih cemot ya. Dan ini di sektor interior itu yang lupa yaitu setir ya. Setirnya harus kencang sih beneran. Maksudnya suka ada setir yang udah kalau diginiin tuh layout ya, ngikut-ngikut kayak stang motor gitu, kayak setir motor. Nah itu bisa jadi acuan buat kalian untuk mungkin mengkomparasi harga sama pemiliknya ya. Ini jalannya jelek tuh, tapi aduh gurih. Oh my god. Ketika kita ke jalan yang jelek itu rasanya tuh bantingannya bener-bener mobil mewah. Terus di sektor kaki-kaki juga kita jangan lupa ya untuk mengecek, jangan sampai ada bunyi-bunyi aneh, nggak wajar. Honda Accord Maestro itu servis kaki-kakinya lumayan mahal. Oke, nanti shoot kita pindah tempat ya karena hujan. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah di bagasi ya. Hal yang harus kalian perhatiin ketika membeli Honda Accord Maestro, lihat juga di pinggiran-pinggiran bagasinya karena banyak terjadi korosif yang menyebabkan air bocor masuk ke bagasi. Oke. Dan yang akan kita review terakhir ketika kita membeli Honda Accord Maestro yaitu di sektor mesinnya, karena itu yang sangat krusial. Ini adalah mesin Honda Accord Maestro pertama yang ada di Indonesia, yaitu berkode mesin NA, bukan naturally aspirated tanpa turbo, tapi memang ini mesin namanya NA 2000 cc. Dan di tahun 93 akhir berganti menjadi injeksi tapi belum VTEC, masih menggunakan VGM FI. Bisa dilihat sama Nanti Shoot, ini mesinnya clean banget. Dan kalian kalau membeli nanti mobil Accord Maestro ini jangan tertipu akan kebersihan dari mesin ini, tapi memang rata-rata jika kondisi engine bay-nya bersih, otomatis mobil pun ikut sehat, mesin pun ikut sehat. Tapi alangkah baiknya kita tetap harus mengecek kondisi mesinnya. Memang agak sedikit tricky ya untuk kita yang membeli mobil dengan kondisi mesin yang sehat seperti apa. Dan si Cemot bakalan kasih trik buat kalian yang minimalnya kalian nggak ngerti mesin, tapi harus kalian tahu mesin yang sehat dan mesin yang nggak sehat. Yaitu dari apa? Dari suara mesin. Ya, kenapa dari suara mesin? Karena memang semua mobil kecuali solar. Kalau solar pasti memang agak sedikit berisik.
Dan kalau di mesin bensin, semuanya pasti adem. Suaranya pasti adem. Nggak ada bunyi cetat-cetit, krak-krek, dan yang lainnya. Pasti adem. Nah, itu bisa menjadi satu acuan buat kalian beli mobil dengan kondisi mesin yang sangat sehat, yaitu dengan cara suaranya. Setelah suaranya kita dengar, lalu kita tes jalan. Dan ketika tes jalan, kita bisa mengetesnya di RPM yang tinggi. Nah, ketika di RPM yang tinggi, kita gas, kita bejek, dan kecepatannya naik, RPM-nya ikut naik, berarti itu mesin sehat. Dan ketika kita gas, ada gerebed, nah berarti itu ada sesuatu hal di mesin itu yang nggak sehat. Dan itu harus menjadi komparasi buat kalian untuk menjadi beli atau tidak. Oke, selanjutnya tips dan trik di bagian mesinnya, yaitu kita lihat di sini. Awas ya, kalau mesinnya masih panas, kita jangan berani buka tutup radiator. Tapi kita bisa buka tutup cadangan tangki air radiatornya. Kita lihat di sini, apakah menggunakan air biasa atau masih menggunakan coolant. Optimalnya, memang bagusnya itu mesin harus menggunakan coolant. Ya entah itu mobil tua atau mobil muda, alangkah baiknya menggunakan coolant, karena coolant itu berbeda dengan air biasa ya. Dan dapat diartikan kalau masih menggunakan coolant, ini mobil di jalur airnya pasti sehat. Oke, setelah itu kita juga mengecek di bagian sensor-sensornya, apakah kabel-kabelnya udah ada yang jumperan gitu kan. Di bagian sekring, box sekringnya kita cek apakah ada jumperan atau enggak. Kalau ada jumperan, tanyain ini kenapa bisa dijumper. Dan kalau enggak, ya udah, itu berarti fix aman.